Ya, jadi perkenalkan saya Rina Lestari dan juga teman saya Titis dari LPM Aku PKUB. Jadi di sini akan melakukan wawancara singkat dengan Prof untuk nanti akan kami muat dalam berita mingguan kami. Jadi di sini semoga berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami, Prof. Jadi langsung aja buat pertanyaan yang pertama, Prof. Ini mengenai kebijakan Prof sendiri sebagai selaku dekan FPKUB. Mengingat semester depan itu masih dilaksanakan secara online, Prof. Ya. Ya, sesuai dengan surat edaran rektor ya, yang terakhir saya lupa, kalau nggak salah nomor 35 ya. Itu adalah kuliah kita masih daring ya. Tadinya memang direncanakan pada semester yang lalu itu ada sekitar semester 3 dan semester 1 untuk kuota sekitar 30% itu dimungkinkan ada perkuliahan luring. Tetapi melihat atau merespon dari tidak cuma peningkatan tapi pelonjakan kasus COVID bahkan semakin tinggi jumlah meninggal dunia, maka kemudian para dekan ya, forum dekan di Universitas Brawijaya, Pak Mabdo dan dekan-dekan dari fakultas-fakultas yang lain, ketua forum dekan, melalui ketua forum dekan itu kita kemudian mendorong atau mendorong kepada Pak Rektor atau mengusulkan ya kepada Pak Rektor untuk dilakukan kuliah daring. Kemudian yang kedua, Satgas COVID UB ya, Satgas COVID UB Profesor Andarini ya dari kedokteran itu kemudian sudah membuat surat secara resmi kepada rektor untuk dilakukan perkuliahan daring kembali pada tahun anggaran 2021-2022 di semester ganjil yang akan datang. Demikian Dek yang bisa saya sampaikan. Baik, kemudian yang kedua itu Prof mengenai kondisi kampus saat ini, apakah masih ada aktivitas seperti aktivitas staff atau pembangunan dan lain-lain, Prof? Ya, aktivitas pembangunan sangat dibatasi, ya, sangat dibatasi. Dan setiap aktivitas sekarang memang sepenuhnya mendapatkan perizinan dari Rektor Universitas Brawijaya. Ya, jadi artinya aktivitas yang bersifat fisik itu sangat dibatasi. Bahkan ada banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pada penanggulangan COVID dan penanggulangan dampak COVID. Ya. Kemudian kegiatan yang sedang berlangsung adalah kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa tingkat akhir. Beberapa masih ada di laboratorium, namun sejak adanya PPKM ini, kemudian rektor menerbitkan instruksi rektor, ya, yang sangat ketat, sehingga sekarang semuanya harus dengan izin rektor. Ya, oleh karena itu, termasuk di laboratorium dan seterusnya, pada masa PPKM ini sampai dengan tanggal 20 relatif ya masih belum ada aktivitas atau belum ada kegiatan. Mengingat jumlah lonjakan termasuk dosen, tendik dan mahasiswa di Universitas Brawijaya ini cukup tinggi ya. Pak Mahfud termasuk sebagai dekan sekarang langsung bersama dengan Satgas COVID Fakultas Perikanan dan Satgas COVID UB untuk terus melakukan satu tindakan cepat ya di dalam rangka mengantisipasi dampak COVID atau sivitas akademika yang terkena COVID segera kita laporkan dan segera mendapatkan tindakan-tindakan yang diperlukan. Baik. Apakah mungkin ada program kerja yang diubah? Mengingat kemarin ada surat edaran yang menyatakan bahwa dilakukan kuliah daring ternyata itu Sebentar, agak putus-putus, Dek. Coba diulang lagi. Ya. Baik, untuk program kerja sendiri, apakah ada perubahan? Mengingat kemarin ada surat edaran yang menyatakan bahwa akan dilakukan kuliah luring dan daring, ternyata buat semester itu melakukan kuliah online gitu, Prof. Ya, jadi ada program kerja yang sudah kita siapkan dalam rangka mengantisipasi kegiatan perkuliahan luring, namun kemudian dengan adanya instruksi rektor bahwa semester depan perkuliahan semuanya adalah daring, maka memang kita lakukan satu perubahan. Karena perencanaan pada saat kuliah luring itu kita menggunakan prokes ketat, ya bahkan
kelas itu kita desain sedemikian rupa agar supaya tidak terdapat interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kayak dosen itu dikasih di kaca gitu, itu sudah kita siapkan. Kemudian ada rencana kuliah hybrid. Kuliah hybrid itu yang 30% masuk di luring, yang 70% masuk di daring. Sehingga kita sudah melakukan satu short course ya, para dosen ya, dengan bekerjasama dengan LP3M untuk kuliah mekanisme kerja atau mekanisme menjalankan kuliah hybrid tersebut ya. Jadi sudah kita khususkan beberapa dosen ya, sehingga istilahnya baru 2 tahap, baru 2 angkatan, kemudian kita stop ya, kita stop, tidak kita teruskan karena kemudian anjurannya adalah daring kembali. Kemudian juga rencana untuk melengkapi kelas dengan sistem ya, karena dengan hybrid itu kita memerlukan ya beberapa perangkat ya yang sudah kita rencanakan, lalu kemudian kita stop. Program kerja itu tidak kita realisasikan karena mengingat dilakukan luring kembali. Saya kira untuk perubahan-perubahan yang terkait dengan situasi COVID pada saat ini tidak terlalu banyak, karena program kerja tahun 2021 itu sudah direncanakan dalam keadaan COVID. Karena COVID kan terjadi sejak Maret tahun 2020, sehingga program kerja tahun 2021 itu adalah program kerja yang sudah langsung berinteraksi dengan keadaan COVID. Saya kira begitu. Dan untuk pertanyaan keempat di sini mengenai pendanaan sendiri. Terkait dengan apa, Dek? Pendanaan. Pendanaan untuk apa itu? Untuk keseluruhan ada penambahan atau mungkin mengalami penurunan gitu, Prof. Oke, ya. Baik, kalau kaitannya dengan pendanaan, ini mohon maaf Pak Mahfud belum bisa menerangkan secara detail karena Pak Mahfud masih 1 bulan ya, 1 bulan jadi dekan ya. Tapi kita akan merealisasikan RAB atau rencana anggaran belanja yang sudah direncanakan pada tahun 2020 untuk kegiatan 2021. Kita kawal agar supaya aktivitas berjalan dengan lancar, program-program bisa kita lakukan, dan kemudian kinerja khususnya adalah IKU. Kan indikator kinerja utama kita harus tetap memenuhi sesuai dengan kontrak antara rektor dengan Kementerian Kemendikbud-Ristek Dikti ya, dan kemudian antara dekan dengan rektor ya. Kita akan komitmen dengan pencapaian IKU atau indikator kinerja utama dari kegiatan tahunan ya, yang otomatis dengan IKU yang kita penuhi itu otomatis kita akan memenuhi IKU antara Universitas Brawijaya dengan Kementerian Kemendikbud-Ristek ya, dan karena UB itu juga masih PLU, Badan Layanan Umum, maka kemudian rektor juga punya kontrak dengan Kementerian Keuangan. Maka itu semuanya harus didukung, masing-masing fakultas tetap merealisasikan program kerja termasuk serapan anggaran yang sudah direncanakan pada tahun 2020 untuk kegiatan 2021 berjalan secara konsisten, lancar ya. Mohon doanya dari sekalian ya, situasi terus membaik dan kemudian kita bekerja ya bisa kembali normal seperti sedia kala dan aktivitas kita bisa berjalan lancar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini untuk pertanyaan terakhir, Prof. Kemungkinan kendala yang paling utama untuk Prof sebagai dekan FPKUB itu apa, Prof? Sejauh ini. Oke, baik. Ini menarik sekali pertanyaan yang terakhir ini ya. Jadi kalau dikatakan kendala, saya kira bukan kendala ya, tetapi tantangan ya. Iya. Lalu tes, Rina bisa mendengar saya? Iya, Prof. Oke, baik ya. Pak Mahfud tidak melihat apa-apa yang ada di depan saya sebagai kendala, tetapi adalah sebagai tantangan. Ketika kita bicara itu adalah tantangan, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa ya mengatasi tantangan-tantangan itu. Bahkan kita menghadapi dengan gembira, maksudnya Pak Mahfud begitu ya. Beberapa hal yang dalam 1 bulan ini Pak Mahfud sudah lakukan ya. Jadi ketika Pak Mahfud masuk, kemudian Pak Mahfud dihadapkan pada banyak tantangan. Tapi kemudian Pak Mahfud harus melakukan satu melakukan identifikasi ya, mengidentifikasi terkait dengan persoalan-persoalan mana yang saya anggap dalam priority skill ya atau skala prioritas itu harus saya intervensi duluan, gitu ya.
Jadi beberapa hal yang saya intervensi duluan adalah yang pertama, Fakultas Perikanan ini ketika Pak Mahfud menjabat itu dihadapkan pada kita harus melakukan indikator kinerja utama untuk akreditasi internasional. Kita sudah mendaftarkan pada saat zaman dekannya profesi itu mendaftarkan satu klaster ada 6 PS yang sudah terakreditasi A itu ya 5 PS S1 dan 1 PS S2 itu didaftarkan untuk mendapatkan internasional akreditasi. Nah, akreditasi internasionalnya adalah di AKAS namanya ya, AQES ya, AKAS itu adalah afiliasinya dari Jerman. Nah, kalau tidak salah bulan akhir Agustus itu sudah harus diupload semua persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan akreditasi internasional itu. Sehingga ini membutuhkan waktu yang sangat cepat, sehingga minggu kedua pada saat Pak Mahfud menjabat, Pak Mahfud dilantik itu tanggal 7, kemudian setelah terima jabatan dengan Pak Dekan yang lama tanggal 8. Nah, minggu pertama itu Pak Mahfud gunakan orientasi, ya koordinasi dengan berbagai pihak, ya wakil dekan dan seterusnya, dengan kajur, dengan cekjur, ya, dan seterusnya. Kemudian Pak Mahfud mencari hal-hal yang skala prioritas. Yang pertama adalah AKAS. Kemudian Pak Mahfud intervensi dengan organisasi. Artinya bahwa pembenahan organisasi penyusun dokumen terkait dengan internasional akreditasi, Pak Mahfud lakukan satu perombakan. Yang kedua, kita juga menghadapi kaitannya dengan akreditasi, bahwa Ban PT menetapkan saat ini yang terakreditasi paling bagus bukan A, tetapi akreditasi unggul. Unggul itu artinya di atas akreditasi A. Nah, maka kita sudah dari 8 PS, kita sudah mempunyai 7 PS yang terakreditasi A. Diki memberikan suatu kemudahan bagi yang sudah terakreditasi A untuk bisa mengusulkan mendapatkan akreditasi unggul. Sehingga Pak Mahfud mengintervensi juga ya pengorganisasian, penataan organisasi agar supaya ISK kita dari 7 program studi bisa mendapatkan peringkat unggul. Sehingga Bapak Mahfud melakukan satu perombakan organisasi lagi, dan alhamdulillah sudah Pak Mahfud lakukan itu, dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Untuk yang AKAS sudah berjalan 4 minggu, dan untuk yang ISK sudah berjalan 3 minggu, dan cukup berjalan efektif. Tim-tim yang lain yang dalam mendukung AKAS dan ISK ini ada tim pembackup ya dokumen akademik, yaitu ada RPS-nya, ada modulnya, ada portofolio, ada asesmen. Itu Pak Mahfud sudah intervensi juga, ada tim yang dibentuk di situ. Kemudian kita juga masih lemah di tracer study. Ya, ini barangkali nanti mahasiswa bisa bantu ya. Tracer study kita ini masih sangat lemah. Belum banyak yang mengisi dari tracer study. Kita diharapkan ada 30% dari lulusan itu mengisi tracer study, yaitu TSMen 2, TSMen 3 sampai dengan TSMen 4. Ada lulusan tahun 2019, 2018, 2017 hendaknya mengisi tracer study, dan masih sedikit, dan kemudian Pak Mahfud juga mengintervensi dengan kita harus bentuk tim khusus untuk bisa mendapatkan data yang signifikan untuk kepentingan AKAS dan ISK dalam rangka mendapatkan akreditasi unggul dan internasional akreditasi. Kemudian saudara sekalian, karena tugasnya banyak untuk akreditasi internasional dan Ban PT atau nasional, maka kemudian kerja dari Kaprodi itu sangat overload ya. Kemudian Pak Mahfud langsung mengintervensi minggu kemarin dan seterusnya. Insya Allah para Kaprodi akan dibantu oleh sekretaris Prodi. Ya, sekretaris Prodi. Orang yang kita angkat ya dengan tupoksi tertentu, yang tupoksinya sama dengan sekretaris Prodi yang membantu Kaprodi di dalam menjalankan kegiatan organisasi di program studi. Nah, ini juga sangat penting ya. Kemudian segera, insya Allah SK sedang kita susun, Senin insya Allah SK-nya sudah kita terbitkan. Nah, ini yang menurut Pak Mahfud skala prioritasnya penting. Pada skala berikutnya ya, minggu depan insya Allah kita akan diskusi terkait dengan pemenuhan IKU pada triwulan ketiga.
Jadi bersama dengan pejabat, yaitu wakil dekan, kajur, dan sekjur, ya kita akan mendiskusikan terkait bagaimana strategi pencapaian indikator kinerja utama untuk triwulan ketiga, yaitu pada bulan Juli, Agustus, September. Ya, Juli, Agustus, September ini strategi kita kayak apa untuk bisa menentukan agar supaya target capaian kita pada triwulan ketiga itu terpenuhi. Itu yang Pak Maftuh sampaikan secara organisasi yang sudah Pak Maftuh lakukan, dan tantangannya masih banyak, adik-adik sekalian, ada banyak yang sudah diinventarisasi Pak Maftuh sesuai dengan visi dan misi yang sudah Pak Maftuh sampaikan pada saat paparan di pencalonan dekan tersebut, dan sekarang satu persatu Pak Maftuh lakukan, kerjakan dengan skala prioritas yang bisa dilakukan dulu agar supaya tidak ada kemacetan dan kemandekan. Pada semester ini juga insya Allah nanti Pak Maftuh akan membuat suatu perencanaan master plan ya, yang disebut sebagai bisnis proses. Bisnis proses fakultas itu harus kita desain agar supaya semua tupoksi itu tidak keluar dari masing-masing tupoksi jabatan, baik di dosen, baik di struktural, ataupun baik di fungsional laboratorium, dan seterusnya. Itu sepertinya ke sana. Namun itu saya kira kita menunggu karena Pak Maftuh berpikir paling tidak itu di triwulan keempat, ya, triwulan keempat. Triwulan ketiga ini yang juga cukup mendesak, Pak Maftuh insya Allah akan membentuk tim khusus dalam rangka percepatan kenaikan pangkat dosen dan tendik yang cukup banyak macet. Jadi ada banyak dosen yang tidak naik pangkat itu di atas 15 tahun. 15 tahun ke atas itu cukup banyak ya yang tidak naik pangkat. Maka yang seperti ini harus dibantu ya dengan membentuk tim khusus untuk percepatan kenaikan pangkat para dosen dan pendik, saya kira ya, agar supaya tidak macet di jabatan tertentu, karena peringkat jabatan itu juga menentukan dibutuhkan oleh program studi untuk menentukan di dalam proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Saya kira itu barangkali ini. Jadi saya kira lagi bukan hambatan tapi tantangan, dan saya kira sangat menarik. Saya senang sekali dengan tantangan-tantangan itu. Saya bikin enjoy ya, dengan happy ya, mudah-mudahan dengan doanya adik-adik dan dengan doanya semua stakeholder, Pak Maftuh senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan bisa berjalan lancar. Itu doa-doa yang senantiasa Pak Maftuh panjatkan di dalam melaksanakan tugas. Baik Prof, saya kira beberapa pertanyaan tadi sudah mewakili dari wawancara kami. Jadi wawancara ini bisa dicukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kami mengucapkan mohon maaf apabila tutur kata yang berkenan, dan semoga Prof sehat selalu. Bisa kita amin. Baik, sekian Prof. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Tadi mohon maaf janjinya Pak Maftuh agak lompat-lompat ya, karena tadi pagi saya ngowes, itu juga ada acara Zoom dengan Kementerian Lingkungan Hidup BEM FPIK. Nah, di saat saya ikut itu, akhir season saya kehabisan baterai, dan pada saat ngowes ya sudah, otomatis baterai saya mati, janjian jam 11 itu tadi, sampai di rumah saja sudah jam 11-an, habis itu saya cas dan ada aktivitas yang lain. Yang penting hari ini sudah bisa ketemu ya. Terima kasih Titis, Rina ya, siapa lagi yang lain? Berdua aja. Oke ya. Titis, Rina, terima kasih. Salam sehat, jaga prokes ya. Tidak boleh sembrono ya. Nggak boleh sembrono tapi juga tidak boleh takut ya. Yang penting adalah usaha insania, usaha manusia kita adalah dengan cara melakukan prokes ya, protokol kesehatan ya, ketat. Kemudian kalau tidak perlu nggak usah keluar, saya kira ya. Aktivitas di rumah ya, karena sekarang dunianya sudah online. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa menyehatkan kita, memberikan usia kita panjang yang punya manfaat ya, punya manfaat dan barokah. Mudah-mudahan dengan itu kita kelak kalau dipanggil Allah punya sangu ya. Oke, matur nuwun sangat ya. Oke, sudah ya. Oke, sama-sama ya. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, Titis ya. Oke, Rina tak tutup ya. Baik Prof, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama deh.